Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Selamat siang dan selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin yang terhormat. Pada hari ini, Senin 24 Februari 2025, akan dilaksanakan sidang promosi doktor dengan promovenda Dr. Nini Setia Hastuti dari Program Studi Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Hadirin yang kami hormati, agar sidang promosi doktor berjalan lancar dan hikmat, perlu kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hadirin dimohon untuk mematikan nada dering telepon seluler atau alat komunikasi lainnya. Yang kedua, hadirin dimohon untuk tidak keluar masuk ruangan dan menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Dan yang terakhir, hadirin dimohon untuk memperhatikan seluruh instruksi yang disampaikan oleh pembawa acara. Terima kasih. Sidang terbuka promosi doktor segera dimulai. Hadirin yang terhormat, kami mohon untuk dapat berdiri. Tim penguji dipersilakan memasuki ruang sidang. Promovenda dipersilakan memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Sidang terbuka Dr. Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila akan diawali dengan pembacaan doa. Pembacaan doa dipimpin oleh Saudara Sidki Lazuardi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang terhormat, marilah sejenak kita bersama-sama menundukkan kepala, bermunajat kepada Tuhan agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Izinkan saya untuk memimpin doa dengan cara Islam. Bagi yang beragama lain, dimohon dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami, segala puji serta syukur kami haturkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan, serta segala nikmat yang telah Engkau berikan kepada kami. Pada hari ini, kami menyelenggarakan kegiatan ujian sidang disertasi terbuka program Doktor Ilmu Farmasi. Untuk itu ya Allah, kami memohon ridho dan izin-Mu agar acara ini berjalan dengan lancar dan membawa berkah serta manfaat bagi kami. Ya Allah yang Maha Mengetahui, ilmu-Mu begitu luas dan tak terbatas. Anugerahkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat, serta berilah kami kekuatan untuk mampu mengamalkan ilmu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami. Limpahkanlah kepada kami kesehatan, keselamatan, kekuatan, kemudahan, dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan pada diri kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, satukanlah hati kami, padukanlah langkah kami, apungkanlah pengetahuan kami, dan segarkanlah pemahaman kami agar kami dapat memetik hikmah yang terkandung di dalamnya. Ya Allah ya Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana zalamna anfusana, wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang kami muliakan, ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi doktor ilmu farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, atas nama Ninik Setia Hastuti, dimulai. Dipimpin oleh Wakil Dekan 1, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Profesor Dr. Apoteker Dian Rati LM Biomed, selaku Ketua Sidang. Kepada Ketua Sidang kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sidang terbuka promosi doktor Universitas Pancasila saya buka. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran para promotor, tim penguji, dan para hadirin dalam sidang ujian promosi doktor hari ini. Saya, Ketua Penguji, Profesor Dr. Apoteker Dian Ratih Laksmitawati, Magister Biomedik, selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, akan memimpin jalannya persidangan sekaligus juga berperan sebagai Ketua Penguji. Untuk itu, sebelumnya saya perlu memperkenalkan dulu para promotor dalam sidang hari ini adalah sebagai berikut. Promotor di sebelah kiri, yaitu Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin, Magister Biomedik dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Beliau juga sebagai Dekan dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kemudian sebelah kanan promotor adalah co-promotor pertama, yaitu Profesor Dr. Rernat Apoteker Deni Rahmat, Magister Sains, juga dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dalam hal ini beliau sehari-hari berperan sebagai Ketua Program Studi Doktor. Kemudian sebagai co-promotor kedua, yaitu Dr. Nenden Lilis S, spesialis kesehatan kedokteran keluarga, kulit dan kelamin, kemudian FIN-SDV dari Fakultas Kedokteran Yarsi. Selamat datang, Dr. Nenden. Kemudian sebelah kanan saya itu adalah deretan tim penguji. Yang pertama adalah dari ujung sana, dari paling kanan adalah Profesor Dr. Apoteker Evi Nora Anwar, Magister Sains dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kemudian sebelahnya adalah Dr. Apoteker Yesi Desmiati, Magister Sains dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang juga berperan sebagai sekretaris program studi doktor farmasi. Kemudian sebelahnya adalah Apoteker Shelly Tauresia, PhD, dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dan sebagai eksternal penguji adalah Dr. Fitria Agustina, SPDVE dari IMERI FKUI. SPDVE? Oke. Oh, sekarang itu ya. Baik, sebagai sekretaris penguji juga merangkap ini sebagai tim penguji yaitu Dr. Apoteker Yesi Desmiati. Kemudian saya akan bertanya kepada Saudari Promovenda, apakah saudari sudah siap untuk diuji pada sidang promosi doktor kali ini? Hormat Ketua Penguji, saya siap untuk. Baik, Saudari Promovenda, kalau begitu saya persilahkan menyampaikan ringkasan dari disertasi saudara yang berjudul Kajian secara in vitro, in vivo, dan uji klinis potensi serum nanostructured lipid carrier atau NLC, ekstrak bunga telang Clitoria ternatea sebagai sediaan anti-aging. Diberikan waktu 15 menit. Bisa, silahkan. Yang terhormat para penguji, perkenankan saya menyampaikan ringkasan dari disertasi saya sebagai berikut. Disertasi saya mengambil judul Kajian secara in vitro, in vivo, dan uji klinis potensi serum NLC bunga telang sebagai sediaan anti-aging. Latar belakang daripada penelitian ini tentu tidak lepas dari kesehatan
di mana seperti kita ketahui bersama bahwa kulit adalah organ pelindung terluar dari tubuh kita, di mana apabila fungsi ini terganggu, maka akan menyebabkan masalah pada kulit. Contohnya salah satunya adalah penuaan kulit, di mana sinar UV yang kronis merupakan suatu peningkat daripada ROS yang menyebabkan juga peradangan dan juga kematian sel, dan juga yang tidak bisa dipungkiri adalah terjadinya mutasi gen di dalam jaringan ECM. Tentu hal tersebut akan menyebabkan terjadinya perubahan di dalam lapisan kulit, baik pada epidermis, dermis maupun dermis junction, epidermal junction, ataupun juga sampai dengan hipodermis. Tentu terjadinya perubahan ini akan menyebabkan tidak hanya masalah estetik saja, tetapi juga mengganggu fungsi dari barier dan juga regenerasi kulit. Pada kondisi penuaan kulit ini akan dibutuhkan yaitu antiinflamasi dan antioksidan, karena seperti kita ketahui bersama bahwa terjadinya penuaan tidak lepas dari adanya proses inflamasi dan juga adanya ketidakseimbangan antara oksidan dengan antioksidan. Bunga telang yang kita ketahui bersama bahwa mengandung metabolit sekunder dari flavonoid, fenol sampai dengan mineral, begitu lengkapnya, telah terbukti dari penelitian yang sudah dilakukan, yaitu mampu menghambat stres oksidatif, kemudian juga mengurangi mediator proinflamasi, kemudian menghambat anti-proliferatif, dan juga berfungsi sebagai anti-aging. Berdasar dengan pustaka tersebut, maka saya ingin mengembangkan sediaan anti-aging dari bunga telang ini, namun sayangnya dari Clitorea ternatea ini sangat sensitif terhadap perubahan suhu, lingkungan, pH, jenis ekstraksi, pH, dan juga pelarut. Untuk itulah dibutuhkan sediaan kosmetik yang mampu melindungi zat aktif yang sensitif ini. Tentu sediaan ini harus aman, nyaman, dan juga bermanfaat. Dengan perkembangannya teknologi, adanya NLC sangat menjawab terhadap kesensitifan atau kekurangan tersebut, di mana NLC ini mampu meningkatkan bioavailabilitas daripada zat aktif, kemudian juga meningkatkan permuatan zat aktif dan juga menjaga kerusakan daripada zat aktif itu sendiri. Dan juga kemampuan oklusi daripada sediaan NLC sangat dibutuhkan oleh kulit kita. Untuk itu dikembangkan NLC ekstrak, di mana NLC ekstrak ini diharapkan mampu untuk menjadi sediaan anti-aging. Dan juga keinginan konsumen yang ingin mendapatkan hasil yang cepat terlihat, maka tepatlah jika NLC ekstrak ini dikembangkan dalam bentuk serum. Untuk itu dalam penelitian ini dibagi menjadi 4 tahap. Yang pertama yaitu tahap 1, yaitu persiapan dari bunga telang sampai dengan terjadinya ekstrak kental dari bunga telang itu sendiri. Dalam hal ini yang dilakukan pengecekan adalah dari determinasi tanaman, kemudian bahan organik asing, dan juga derajat daripada kehalusan pun juga ikut diperhatikan, dan tentu jumlah rendeman dari hasil ekstraksi juga harus diperhatikan. Kemudian yang kedua yaitu adanya ekstrak kental CTE ini akan diujikan yang sebagai tahap kedua, yaitu yang diujikan adalah fitokimianya, kemudian dari parameter spesifik maupun non-spesifik, dan juga uji daripada fungsi bioaktivitasnya, yaitu di mana kita cek antioksidan dan juga kemampuannya menghambat MMP1. Di samping itu juga dilakukan pengecekan daripada LC-HRMS karena kita tidak melakukan isolasi, sehingga kita ingin mengetahui sebenarnya kandungan apa yang terdapat di dalam telang yang menjadi bahan penelitian saya. Untuk itu juga dilakukan pengecekan in silico agar kita tahu seberapa kemungkinan penghambatan dari MMP1 dari senyawa yang dihasilkan dari pemeriksaan LC Orbitrap tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu adanya pembuatan daripada NLC-CTE. Yang tahap kedua tadi dilakukan pengecekan tersebut karena untuk mengetahui apakah memang ekstrak yang akan kita kerjakan ini menjadi anti-aging mempunyai potensi daripada anti-aging. Sehingga dalam NLC-CTE ini pun juga akan dari potensi tersebut akan di cross check lagi bagaimana stabilitasnya, fungsi daripada bioaktif CTE-nya, yaitu antioksidan dan kemampuannya menghambat
MMP1 dan juga tentu karena bentuknya nano maka harus memenuhi karakteristik nano. Sehingga luarannya adalah mendapatkan NLC CTE yang mengandung potensi dari anti-aging. Yang keempat, sebagai tahap terakhir, yaitu NLC CTE, dibentuk sediaan serum, di mana pada kondisi ini akan dicek, yaitu uji stabilitas, kemudian uji bioaktivitas, dan juga terhadap keamanan daripada iritasi, dan juga untuk uji klinis agar mengetahui daripada manfaat daripada serum yang kita buat. Untuk itulah untuk tahap 4 ini yang berfungsi sebagaimana layaknya atau keharusan bahwa sesuai dengan peraturan Balai POM di mana produk itu harus terjamin mutu, khasiat dan manfaatnya dan juga aman. Hasil dari penelitian saya yaitu yang tahap pertama, dari determinasi sampai dengan rendeman, semua memenuhi kriteria yang ditetapkan. Pada determinasi, dipastikan bahwa tumbuhan yang dipakai adalah benar Phytoria ternatea. Kemudian pada tahap 2, pada screening fitokimia, terbukti bahwa ekstrak yang kita gunakan mengandung metabolit sekunder. Untuk parameter ekstrak, baik spesifik maupun non-spesifik memenuhi kaidah yang diharuskan dari Farmakope Indonesia, hanya saja kadar airnya agak lebih tinggi, tetapi ini dapat diselesaikan atau ada cara penanggulangannya yaitu dengan diuapkan kembali. Kemudian untuk pemeriksaan bioaktivitas daripada ekstrak, yaitu didapatkan total fenolik 2,66 galat asid, kemudian total flavonoid sebanyak 6,54 miligram quercetin dan juga IC50 175,803 mikrogram per mililiter. Dan penghambatan terhadap MMP1 didapatkan sebesar 66%. Kemudian pemeriksaan LC-HRMS, karena kita tidak melakukan isolasi, maka dengan pemeriksaan LC-HRMS ini didapatkan 63 senyawa, yaitu senyawa flavonoid, fenol, tanin, alkaloid, dan juga vitamin. Di samping itu terdapat juga senyawa-senyawa lemak dan juga senyawa lain yang bersifat antiinflamasi. Dari hasil daripada LC-HRMS ini, puncak tertinggi ada pada oleanamid, kemudian disusul dengan linoleat, dan juga yang ketiga adalah glisetin, kemudian yang keempat isoporon, dan juga yang terakhir adalah quercetin. Dari 5 tertinggi ini yang mirip 99,4% dengan senyawa yang ada di library-nya LC-HRMS adalah quercetin. Kemudian hasil dari LC-HRMS ini dilanjutkan dengan penambatan molekuler, di mana pada penambatan molekuler dari senyawa dari hasil LC-HRMS ini didapatkan 11 senyawa yang diperkirakan mempunyai kemampuan untuk menghambat MMP1. Memasuki tahap ketiga, yaitu dibuatkan yaitu NLC CTE, di mana di tahap ini dilakukan pemilihan daripada formula yang sudah kita buat. Dari 6 formula ini didapatkan 1 formula, yaitu formula ketiga, dan dari formula ketiga ini akhirnya dijadikan ekstrak, dijadikan NLC ekstrak. Dari formula ini, NLC ekstrak ini kita membuat 2, yaitu dari formula ekstrak dan formula nano ekstrak. 2 daripada sediaan ini bersifat stabil. Kemudian dari bioaktif NLC CTE, yaitu formula nano ekstrak kami singkat, yaitu didapatkan dari hasil pemeriksaan, kalau dari CTE-nya tadi 66%, dalam bentuk nano ekstrak terdapat penghambatan terhadap MMP1 sebesar 71%. Dan bioaktif dari senyawa telang ini yaitu IC50 sebesar 179,38. Untuk karakterisasi nano dari NLC CTE, semua memenuhi syarat, baik dari ukuran particle size maupun VDA dan juga zeta potensial, dan juga dari morfologi berbentuk sferis, sehingga sangat mendukung untuk dijadikan sediaan kosmetik.
Kemudian pada tahap 4, yaitu pembuatan dan optimalisasi serum NLC CTE. Dari pembuatan serum ini dibuat 2 sediaan formula serum. Untuk 2 ini kebetulan yang dipilih adalah FS1 karena FS2 itu teraba, lengket, dan pekat. Kemudian dari keempat formula dari formula nano ekstrak dan formula serum ekstrak dibuat 4 sediaan formula dan akhirnya terpilih 1 yaitu FSC1. Kemudian FS1 ini ditambahkan formula FS1 yaitu formula ekstrak, itu ditambahkan menjadi formula serum ekstrak dan formula serum nano ekstrak. Dari 2 ini, yaitu karena perbandingannya adalah volume, yaitu di mana perbandingannya harus sama, yaitu 70-70 dan 80-80, maka dari hasil formula serum nano ekstrak, itu yang dipilih adalah formula serum nano 2, maka formula serum ekstrak yang dipilih juga nomor 2. Kemudian diperiksa bioaktivitas dari formula serum ekstrak dan formula serum nano ekstrak. Dari formula serum ekstrak didapatkan antioksidan sebesar 183,63, sedangkan dari formula serum nano ekstrak didapatkan aktivitas antioksidan sebesar 183,46. Jadi sangat terpaut sedikit sekali. Untuk aktivitas penghambatan MMP1 yaitu pada FSNE yaitu formula serum nano ekstrak didapatkan penghambatan yang lebih besar yaitu sebesar 77%. Sementara forum serum ekstrak didapatkan penghambatan terhadap MMP1 sebesar 71%. Untuk karakterisasi nano daripada formula serum nano ekstrak tetap memenuhi daripada karakterisasi nano, baik particle size, PDA, zeta potensial maupun dari morfologinya itu sendiri. Kemudian dari efisiensi penjerapan terdapat 78,43 senyawa yang berhasil dijerap oleh serum nano ekstrak. Kemudian dari hasil uji penetrasi didapatkan senyawa aktif yang mampu menembus membran dalam 8 jam didapatkan pada serum ekstrak adalah 23,65, sedangkan pada formula serum nano ekstrak didapatkan zat aktif yang mampu menembus membran dalam waktu 8 jam adalah 93,95 mikrogram per sentimeter per jam. Kemudian uji stabilitas dilakukan pada suhu 4, 25 dan juga 40. Pada 2 sediaan ini dilakukan pemeriksaan organoleptik baik pada formula serum ekstrak dan formula nano ekstrak tidak terdapat perubahan dalam waktu 3 bulan. Kemudian untuk homogenitas, kedua sediaan baik formula serum ekstrak dan formula serum nano ekstrak juga tetap homogen. Dan juga viskositas dan pH, untuk viskositas yang formula serum nano ekstrak mengalami penurunan setelah 3 bulan. Untuk pH tetap memenuhi persyaratan, yaitu antara range masih normal dengan pH kulit, yaitu 4,9 sampai dengan 5,5. Untuk daya sebar, rata-rata daya sebar dari formula serum nano ekstrak ini juga 5,4, sehingga masih memenuhi kriteria yang diperbolehkan. Kemudian untuk uji iritasi. Dari uji iritasi dengan metode DRICE, pada 3 kelinci didapatkan ketiga-tiganya tidak mengalami iritasi, tetapi pada kontrol positif yang dikasih lauryl sodium sulfat 20% ketiga kelinci mengalami iritasi, sehingga aman untuk dilanjutkan pengujian kepada manusia karena dalam in vivo pengecekan iritasi dinyatakan aman. Kemudian untuk uji klinis,
Dilakukan pertama kali yaitu uji keamanan, di mana uji keamanan ini dilakukan dua hal, yaitu secara subjektif maupun secara objektif. Secara subjektif, 20 sukarelawan, di mana 10 diberikan serum A, yaitu serum A adalah formula serum ekstrak, sedangkan serum B sebanyak 10 orang, yaitu diberikan formula serum nano ekstrak. Ke-20 sukarelawan ini menyatakan serum dalam kondisi nyaman, tidak menyebabkan gatal atau rasa terbakar. Kemudian untuk uji keamanan secara objektif, di mana kedua metode, yaitu di lengan depan dan juga di punggung, dalam 20 sukarelawan ini juga terbukti tidak menimbulkan iritasi maupun vesikel. Untuk uji manfaat kerutan. Uji manfaat kerutan, jika dilihat data secara kasar, dari minggu pertama sampai minggu keempat mengalami perbaikan pada serum ekstrak maupun pada serum nano ekstrak. Demikian juga pada uji manfaat kelembapan juga ada perbaikan sampai dengan pemeriksaan minggu keempat, baik formula serum ekstrak maupun formula serum nano ekstrak. Untuk uji pigmentasi juga demikian, meskipun tidak signifikan, terjadi perubahan antara formula serum ekstrak dan formula serum nano ekstrak. Analisis data penelitian. Hipotesis daripada penelitian ini yaitu H0, di mana tidak ada perbedaan secara klinis potensi formula serum ekstrak dengan formula serum nano ekstrak sebagai sediaan anti-aging. Dan HA adalah ada perbedaan secara klinis potensi serum ekstrak dan serum nano ekstrak sebagai sediaan anti-aging. Dari analisa data penelitian, uji kerutan, jika melihat signifikansi dua tailnya, yaitu kecil, yaitu kurang dari 0,05, maka dari percobaan ini atau dari penelitian ini, pengujian ini tentu memberikan manfaat bahwa serum daripada serum A yaitu memberikan hasil yang signifikan. Kemudian yang B jauh lebih baik dibanding formula serum A sebetulnya. Tetapi pada saat di-compare apakah ada serum A dan serum B itu terdapat perbedaan terhadap kerutan, keduanya adalah tidak ada, yaitu kesimpulannya hasil uji signifikansi adalah lebih dari 0,087, artinya disimpulkan H0 diterima dan HA ditolak. Tetapi bukan berarti tidak ada perbedaan manfaat, bahwa yang dimaksud di sini adalah keduanya sama-sama mempunyai manfaat terhadap kerutan, tetapi perbedaannya tidak signifikan. Kemudian data penelitian untuk uji kelembapan itu pun juga sama, bahkan untuk serum B, untuk kelembapan mulai timbul pada minggu terakhir, mulai mengalami perbaikan dibanding serum formula ekstrak saja. Namun dengan ini apakah ada perbedaan antara serum A dan serum B? Ternyata setelah diolah data tidak ada perbedaan yang signifikan karena hasil signifikansi adalah 0,398 lebih besar dibanding 0,05. Kemudian uji pigmentasi memang terlihat hasilnya tidak terlalu terlihat, tetapi sudah memasuki perbedaan mulai minggu keempat. Namun dalam pemeriksaan ini untuk dibandingkan itu pun juga sama, masih range yang besar sekali yaitu 0,563, yaitu lebih besar dari 0,05, sehingga bisa disimpulkan bahwa dalam hal pigmentasi juga tidak ada perbedaan yang bermakna. Dapat disimpulkan dari penelitian saya ini, ekstrak etanol Vitorea Ternatea dari Desa Sidomulyo, Kecamatan Bambang Lipuro, Bantul, menggunakan metode DPPH mempunyai aktivitas antioksidan, mempunyai total fenol dan juga flavonoid yang namun meskipun kecil tidak tetap memberikan penghambatan terhadap enzim MMP1.
Yang kedua, kesimpulan kedua yaitu dengan menggunakan LC-Obritat HRMS didapatkan kandungan metabolit sekunder sebanyak 63 senyawa, di antaranya yaitu golongan polifenol, flavonoid, kemudian terpenoid, alkaloid, vitamin, lemak, dan senyawa-senyawa lain yang berperan sebagai anti-aging, anti-inflammatory agent. Yang ketiga yaitu CTE setelah dibuat dengan sistem penghantaran NLC dan serum NLC memenuhi kriteria nanopartikel dan mempunyai aktivitas antioksidan serta penghantaran yang lebih baik terhadap enzim serta penghambatan yang lebih baik terhadap enzim MMP1. Kesimpulan keempat yaitu serum NLC berhasil menjerap senyawa aktif dan mempunyai daya penetrasi perkutan. 5. Serum NLC-CTE secara in vivo tidak menimbulkan iritasi pada ketiga kelinci dengan metode DRICE. Kemudian yang keenam, pada uji klinis, serum NLC-CTE memiliki aktivitas sebagai sediaan anti-aging yang memberikan perbaikan terhadap garis kerutan derajat ringan sampai dengan sedang, kemudian kelembapan dan pigmentasi. Untuk saran, dari penelitian ini, waktu pemeriksaan dari analisis LC-HRMS dibutuhkan waktu yang seharusnya lebih panjang agar didapatkan senyawa metabolit yang sekunder yang lebih banyak. Yang kedua, instrumen uji klinis harus memenuhi gold standard, yaitu memenuhi dermatologi tes kriteria, kemudian misalnya menggunakan instrumen yang baik, yang baku, yaitu tewameter, mexameter, kemudian juga fotometer dan lain sebagainya. Yang ketiga, uji klinis dengan jumlah sukarelawan sebaiknya lebih banyak, yaitu lebih dari 50 orang dan juga jangka waktu yang lebih lama. Demikian Ketua Penguji paparan dari saya. Ya, baik. Presentasi sudah dilakukan mungkin lebih dari 15 menit, tapi bisa diterima karena presentasinya cukup jelas ya. Kemudian kita tiba pada sesi tanya jawab. Untuk itu saya persilahkan penyanggah pertama, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker F. Yonora Anwar, Magister Sains, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Silahkan, Prof. Terima kasih, Prof. Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin sekalian yang saya muliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat atas capaian hari ini ya, Bu Nini. Semoga akan memberikan manfaat yang lebih baik lagi ke depannya. Pada kesempatan ini saya akan mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, apa faktor yang dapat menyebabkan penuaan dini? Dan pada proses punaan tersebut, jelaskan perubahan-perubahan yang muncul pada kulit. Yang kedua, jelaskan bagaimana serum ekstrak bunga telang dapat menghambat terjadinya penuaan tersebut pada kulit. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker F. Yonora Anwar, Magister of Science, perkenankan saya menjawab pertanyaan dari Prof. Penyebab daripada penuaan tentu disebabkan oleh 2 faktor, yaitu faktor ekstrinsik dan intrinsik. Dari faktor ekstrinsik biasanya disebabkan oleh dari UV, kemudian juga polutan, kemudian asap rokok atau nikotin, dan juga gaya hidup yang tidak sehat. Kemudian untuk yang intrinsik tentu tidak lepas dari penyebab umur sendiri, yaitu genetik, kemudian ras, yang genetik atau ras, kemudian juga hormon, dan juga tentu dari metabolit, proses metabolisme yang ada di dalam tubuh itu sendiri. Kemudian jawaban nomor 2, apa saja yang lanjutannya tadi, Prof, yang tampak daripada perbedaan tersebut setelah terjadi faktor penuaan. Tentu kulit akan terasa teraba kering,
kemudian juga adanya pigmentasi yang tidak merata, dan juga adanya kerutan, dan juga adanya kulit yang kendur. Nah, hal ini tentu serum yang kami buat, yaitu NLC, menyambung jawaban nomor 2, yaitu NLC ini tentu saya menginginkan sebagai pembuat, impiannya adalah NLC ini bisa bekerja sebagai memperbaiki atau setidaknya menghambat proses penuaan dengan cara kerja, yaitu menghambat enzim-enzim penuaan, yaitu kolagenase, kemudian juga enzim elastasin, kemudian juga hyaluronidase. Harapannya adalah kulit merata terhidrasi, kemudian juga kencang, dan juga tampak kerutannya itu minimal. Cukup. Ya, selanjutnya kita ke penguji kedua, yaitu saya persilahkan penyanggah kedua, yaitu yang terhormat Dr. Apoteker Yesi Desmiati, Magister Sains, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Silahkan. Baik, terima kasih Ibu Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Saudari Promovenda, akhirnya sampai di tahap ini ya, tahap terakhir sebelum menjadi seorang doktor ilmu farmasi. Dari penelitian yang sangat menarik ini, Saudari menguji mengenai ekstrak bunga telang ya, dengan klaim sebagai sediaan anti-aging. Dari laporan disertasi terlihat ada beberapa uji, mulai dari in vitro, in silico, sampai in vivo dan uji klinis ya. Nah, salah satu parameter yang diuji itu adalah menggunakan inhibitor enzim matriks metaloproteinase tipe 1. Ada banyak MMP seperti itu ya. Nah, dapatkah Saudari menjelaskan sebetulnya apa kaitan penghambatan enzim MMP1 ini dengan klaim anti-aging seperti sesuai dengan judul? Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari hasil LC-MS-nya dan uji aktivitas in silico, kira-kira dalam pengembangan sediaan lebih lanjut, apakah senyawa yang bisa disarankan sebagai markernya? Saja, silakan. Yang terhormat Dr. Apoteker Yesi Desmiati, Magister of Science, perkenankan saya menjawab pertanyaan dari Dr. Yesi. Hubungan antara ekstraseluler matrik dengan MMP1 tentu kita melihat dulu bagaimana hubungan ini menjadi penyebab terjadinya setidaknya tanda-tanda penuaan. Jadi ECM tidak bisa lepas dari yang namanya proses penuaan. Karena ECM merupakan suatu sistem yang dinamis, terdiri dari protein-protein yang fungsinya adalah untuk homeostasis jaringan dan perkembangan tentu. Nah, dari ECM ini tentu isinya seperti kita ketahui bersama bahwa ECM ini isinya yang utama adalah kolagen. Kemudian juga elastin, kemudian glikosaminoglikan dan glikoprotein dan juga proteogikan. Tentu apabila ini terjadi remodeling, maka akan terjadi perubahan-perubahan. Untuk itu, apabila terjadi perubahan, maka akan terjadi mengingat kembali bahwa fungsi daripada ECM ini adalah satu, dia salah satunya adalah pembentuk daripada struktur yang memberikan bentuk dan juga kekuatan daripada jaringan. Kemudian dia juga sebagai mengatur daripada aktivitas sel dan juga menjaga komunikasi antar sel, dan juga adalah mempunyai fungsi juga sebagai pengatur daripada respon imun. Sehingga apabila ini terjadi kerusakan, maka akan terjadi pula kerusakan yang namanya anti-aging. Sekarang kita yang harus kita ketahui bahwa apa saja sebenarnya yang menyebabkan daripada ECM ini mengalami remodeling, sehingga terjadi skin aging. Jadi sebenarnya dari faktor eksternal dan internal ini akan menghasilkan suatu senyawa yang namanya ROS. Apabila adanya ROS ini akan ada semakin meningkat, maka ROS ini akan meningkatkan yang namanya mengaktifasi herminin enzim
yaitu yang meningkatkan daripada itu. Yang pertama yaitu tentu mitokin aktif protein kinase. Kemudian juga yang kedua NF-kB itu juga teraktivasi. Kemudian juga cell cycle itu mengalami ini ya, berhenti, rest untuk membelah, dan juga antioksidan yang depletion. Nah, daripada terjadinya aktivasi dari mitokin aktif protein kinase ini, maka akan mengaktifkan AP1, di mana AP1 ini akan menyebabkan menurunnya daripada TGF-beta, tetapi akan meningkatkan daripada TNF-alfa dan juga meningkatkan MMPs. Nah, akibatnya dari peningkatan ini akan menyebabkan remodeling daripada ECM. Nah, akibat dari ECM ini maka akan terjadi degradasi daripada kolagen. Tentu dari ECM ini karena yang isinya bukan kolagen saja, maka akan berpengaruh daripada elastin dan lain sebagainya. Kemudian daripada pengaktifan daripada ROS terhadap NF-kB ini, di mana NF-kB ini juga diaktifkan juga oleh AP1, maka akan merangsang yang namanya proinflamasi daripada sitokin proinflamasi. Jadi akan terjadi rangsangan terhadap sekresi itu, yaitu interleukin 1, interleukin 6, dan TNF-alfa. Dan akibat adanya sekresi ini maka akan terjadilah inflamasi, dan inflamasi ini juga lagi-lagi akan menyebabkan remodeling daripada ECM, dan juga terjadinya cycle cell yang arrest berhenti membelah, maka akan menyebabkan terjadinya senescen. Terjadinya akumulasi dari senescen ini akan menyebabkan senescen akumulasi sekresi daripada fenotip yang akan menyebabkan juga degradasi daripada ECM juga. Kemudian yang terakhir adalah antioksidan. Karena adanya ROS maka akan mengurangi atau menipiskan persediaan antioksidan, sehingga pada antioksidan ini akan terjadi yang namanya oksidasi pada lemak, protein, dan juga DNA, sehingga tidak terhindarkan akan terjadi degradasi kolagen. Kemudian terjadi degradasi elastin yang akan menimbulkan elastosis juga. Kemudian juga akan terjadi mutasi gen karena adanya DNA. Dari semua faktor ini akan menyebabkan skin edge. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, dengan adanya senyawa dari pemeriksaan LC-MS ini, maka sebagai penanda dengan melihat bahwa sesuai dengan hasil LC-HRMS ini dan juga dikaitkan dengan in silico, maka sebagai penanda sebenarnya yang paling klop adalah quercetin. Demikian, Ibu. Ya, baik. Jadi peristiwa agingnya sendiri kompleks ya, melibatkan banyak sekali mekanisme, dan yang dipilih pada penelitian ini adalah MMP1 dan antioksidan gitu ya. Saya cukup puas dengan jawaban Promovenda. Terima kasih Ketua Sidang. Ya, baik. Kemudian saya persilahkan penyanggah ketiga, yaitu Apoteker Shelly Tauresia, PhD, silahkan untuk mengemukakan pertanyaan ataupun sanggahannya. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Selamat ya Dokter Nini, sudah sampai pada sidang terbuka, dan ternyata judul yang ditampilkan ini harusnya kurang ya. Harusnya in silico juga ya, Dokter Nini punya in silico, in vitro, in vivo, uji klinis ya. Jadi lengkap banget gitu ya. Nah, tadi menyambung in silico yang ditanyakan oleh Dr. Yesi ya, bahwa markernya itu adalah quercetin gitu ya. Yang MMP, jadi Dokter Nini juga di kesimpulan menyarankan ya, menyarankan bahwa mungkin LC-HRMS-nya kurang waktunya gitu ya. Sementara disimpulkan bahwa ada 62 senyawa dari LC-HRMS tersebut, dan 11 senyawa itu in silico-nya itu berpengaruh terhadap MMP1 gitu ya. Pertanyaan pertama, kalau itu diperpanjang, apakah lebih dari 11 itu, gitu ya? Kalau LC-HRMS-nya itu diperlama, katakan menjadi 20 menit atau berapa, itu
lebih dari 11 senyawa atau bagaimana ya. Jadi mungkin markernya dipakai untuk uji penetrasi ya, di mana saya surprise ngelihatnya gitu ya. Ini yang kedua ya, bahwa secara klinis nggak ada perbedaan gitu ya antara serum yang dibuat dari ekstrak saja dengan serum yang di NLC-kan gitu. Agak menarik gitu ya. Padahal kan penetrasinya totally different ya. Yang NLC itu jauh lebih bagus ya daripada yang ekstrak. Boleh tolong diterangkan, Dok? Ada dua ya. Yang pertama, kalau LC-HRMS-nya itu diperlama, apakah hanya 11 senyawa ini yang muncul kira-kira ya? Mungkin dari bacaan gitu ya. Kalau enggak ya nggak apa-apa. Yang kedua, kalau misalnya memang tidak ada perbedaan yang signifikan di uji klinisnya, namun pada saat uji difusi France-nya itu penetrasinya jauh lebih baik yang NLC dibandingkan serum yang ekstrak biasa, itu kenapa gitu? Terima kasih. Yang terhormat apoteker Bu Sally Tauresia, PhD, mohon izin saya menjawab pertanyaan Ibu. Jadi untuk LC-HRMS jika dipanjangkan, karena memang ini pemeriksaan kemarin sangat pendek sehingga munculnya 63 senyawa. Namun kalau diperpanjang, kemungkinan besar akan lebih banyak lagi metabolit sekunder yang akan didapatkan dari pemeriksaan itu. Kemudian untuk in silico memang 11 senyawa yang berhasil di docking dengan nilai yang baik, mampu menghambat daripada enzim MMP1, sehingga apabila semakin banyak senyawa juga kemungkinan tidak hanya 11 senyawa tersebut. Kemudian untuk pertanyaan kedua, memang pada saat penetrasi daripada senyawa aktif pada uji penetrasi ini dibanding dengan korelasi daripada klinis memang tidak ada perbedaan antara formula serum dan formula serum nano ekstrak. Namun bukan berarti tidak ada efek, tetapi ada memang efek daripada sebagai sediaan anti-aging, namun kalau dibandingkan tidak ada perbedaan. Menariknya adalah sejujur-jujurnya ini adalah karena memang kami memikirkan bahwa saya membutuhkan, karena ini dalam bentuk nano, maka kami membutuhkan dosis yang lebih kecil. Karena bagaimanapun juga kekhawatiran bahwa nano akan bisa menembus secara sistemik, maka kami memulai dari dosis yang kecil. Dibanding dengan dosis yang di formula serum ekstrak, sebetulnya dosisnya sangat berbeda jauh. Tetapi terbukti, inilah bukti bahwa ternyata NLC mampu melindungi senyawa zat aktif dan juga mampu berpenetrasi dengan baik sesuai dengan target organnya. Sehingga meskipun dosisnya kecil, tetapi mampu membuktikan mempunyai efek yang sama, padahal baru dalam waktu 1 bulan. Mungkin apabila diteruskan lebih panjang, mungkin akan lebih baik lagi. Demikian Ibu. Baik, terima kasih pimpinan sidang. Saya cukup puas dengan jawaban Dr. Nini. Terima kasih. Ya, baik. Selanjutnya kita beralih ke co-promotor dan promotor yang di sini sekaligus sebagai penguji. Saya persilahkan penyanggah keempat, yaitu Dr. Fitria Agustina, SPDVE, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Terima kasih banyak Ibu Ketua Sidang, Prof. Dian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudari Promovenda, Dr. Nini Setiahastuti, saya ucapkan selamat. Alhamdulillah sudah sampai di titik ini, di hari di mana semua orang bisa mendengarkan hasil disertasi penelitian Saudari Promovenda yang insya Allah bisa memberikan manfaat untuk dunia. Mungkin dalam hal ini estetika lebih ke arah untuk pencegahan supaya tidak menua, atau salah satu opsi anti-aging terapi yang bisa dikembangkan dari produk lokal yang bisa kita temui sehari-hari dengan meningkatkan nilai atau value-nya dari bunga telang ini. Nah,
Ada dua pertanyaan yang saya ingin ajukan kepada Saudari Promovenda terkait disertasinya. Tentunya dari tadi kita membicarakan tentang anti-aging. Bagaimana proses aging itu terjadi kalau tadi dijelaskan secara detail dari pertanyaan pertama, oleh penguji pertama bahwa Prof. Evi bagaimana proses MMP1 bisa berperan dalam aging proses, mungkin secara garis besar pada proses sintesis kolagen itu atau pada proses aging ada dua hal. Yang pertama adalah degradasi kolagen yang berlebihan, kemudian atau pathway yang berikutnya adalah proses pembentukannya yang dihambat. Nah, kalau ini dari hasil Saudari Promovenda, Dr. Nini, lebih berat ke arah mana nih? Tentunya kalau dari MMP1 kemudian ke AP1 itu ada dua sebenarnya pilihannya, apakah degradasinya yang dihambat atau sintesisnya yang dihambat. Itu kemudian, nah dari hal tersebut kita tentunya akan berpikir dari sediaan serum serum yang dibuat dengan nanopartikel ini, apakah ada spesifikasi khusus untuk yang menggunakan? Apakah sebaiknya kita gunakan sebagai pencegahan atau memang kita gunakan pada kondisi-kondisi di mana aging skin sudah ada, misalnya sudah ada kerutan halus atau sudah mulai ada kulitnya kering. Nah, ini baiknya bagaimana? Tentunya itu akan dilihat dari tadi yang mana nih prosesnya, apakah mencegah degradasi atau penghancuran kolagen atau memang dia bisa meningkatkan produksi kolagen. Jadi kan bisa dengan dua jalur utama gitu ya untuk kita bisa meningkatkan kolagen pada dermis atau pada kulit. Nah, kemudian untuk berikutnya, karena tadi tentunya output dari suatu disertasi, dari suatu penelitian yang dilakukan oleh Dr. Nini pastinya lebih ingin berdampak besar terhadap masyarakat. Nah, kalau seperti itu tentunya akan berorientasi kepada skala industri, skala yang lebih besar dari produk ini. Tentunya dengan tahapan-tahapan yang harus tetap dijalankan, yaitu mungkin tadi penelitian terkait dengan uji klinisnya lebih panjang ataupun lebih lama. Tetapi bagaimanakah untuk bisa kita membuat suatu prosesnya itu untuk mendapatkan skala industri dari source-nya, artinya bagaimana ketersediaan dari bunga telang ini, kemudian bagaimana untuk membuat standar dari bunga telang ini sebagai ekstraknya. Jadi bagaimana dengan mungkin nanti bisa lebih detail di mana dia ditanam akan hasil berbeda pastinya. Mungkin standarisasi seperti itu juga perlu. Kemudian upaya-upaya apa yang bisa dilakukan atau mungkin Dr. Nini juga sudah mempunyai usulan-usulan untuk skala industri kita memerlukan bahan baku yang lebih banyak sehingga kita perlu melakukan hal A, B, C, D, E, F, G, H supaya hasilnya tetap memiliki potensi yang seragam dan sama. Terima kasih. Yang terhormat Dr. Fitria, mungkin saya menjawab pertanyaannya. Mungkin ada yang terlewat-lewat karena banyak, tetapi saya berusaha untuk mengurainya. Mungkin saya menjawab, dokter. Jadi dari sediaan serum CTE ini, tentu harapan saya bisa double agent, dokter. Bisa mencegah, kemudian juga bagaimana memperbaiki atau membuat produksi kolagen meningkat. Dengan cara tentu suatu modalitas baik serum saja, tentu kalau isinya hanya serum begitu saja, saya pikir tidak bisa maksimal. Karena ibarat dari tanaman, kalau hanya dipupuk saja, tetapi tidak dibersihkan gulmanya, disiram itu tidak bisa. Sehingga serum ini agar bisa double action, maka saya berencana based on dari apa yang sudah saya teliti dan masukan-masukan dari penguji yang membuka pikiran saya, maka saya ingin sekali merencanakan bahwa serum ini bisa dikombin misalnya dengan retinol, peptide, kemudian juga hyaluronic acid misalnya, atau vitamin C misalnya. Nah, itu harapan saya sehingga segala sudut bisa kita manipulasi. Dan tentu tidak hanya serum saja, tetapi juga tindakan misalnya untuk
meremajakan kolagen lagi, yaitu misalnya dengan tindakan yang invasif, misalnya dengan mikrodermabrasi, dengan laser, kemudian dengan peeling misalnya. Nah, itu juga bisa dilakukan untuk memperbaiki daripada kolagen. Nah, untuk siapa sebenarnya yang cocok menggunakan serum ini, tentu tidak harus yang sudah rusak. Setidaknya serum ini bisa untuk menghambat terjadinya penuaan. Sehingga kriteria yang pas adalah manakala proses penuaan itu setidaknya pada saat sudah mulai terjadi meskipun belum tampak secara klinis. Misalnya sesuai dengan buku dari Prof menyampaikan bahwa umur 25 ini sudah mulai terjadi aging proses, sehingga saat itulah sudah bisa dimulai menggunakan serum ini. Namun tetap yang namanya nano, kita tetap harus jaga-jaga bagaimana kita bisa kulit yang terluka sebaiknya mungkin edukasinya adalah dihindarkan. Demikian dokter. Nah, untuk bagaimana untuk dipublikasikan, maksudnya dipasarkan, tentu kita harus kita sudah mempunyai data bahwa banyak hal yang harus tetap diperbaiki. Misalnya pemeriksaan terhadap sukarelawan yang harus lebih banyak. Kemudian juga stabilitas karena di sini hanya 3 bulan, maka harus diperpanjang lagi. Kemudian juga modalitas untuk pemeriksaan tidak cukup hanya dengan skin analysis, tetapi juga bagaimana bisa proper terhadap dermatologis test, misalnya untuk absorpsi misalnya, kita bisa menggunakan pengetesan yaitu absorpsi secara sistemik. Kemudian juga misalnya apakah benar serum yang kita klaim ini bisa memperbaiki kolagen. Maka kita bisa menggunakan mikroskopi yaitu pakai konfokal misalnya dan lain sebagainya. Pada prinsipnya kita harus bisa terbukti bagaimana suatu produksi itu bisa dari secara in vitro, in vivo maupun uji klinis itu terbukti baik di samping resource daripada bahan alam yang harus baik pula. Nah, untuk itu saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membantu para petani bagaimana sih caranya untuk menjadikan Simplicia yang benar misalnya. Kemudian juga bagaimana dengan pemeriksaan misalnya HRMS ini sudah tahu bahwa oh senyawanya ini, maka sebaiknya kita lakukan menggunakan pupuk ini. Misalnya demikian. Jadi kolaborasi antar profesi saya rasa akan menghasilkan sesuatu produk yang sangat jauh lebih baik. Demikian dokter. Terima kasih jawabannya kepada Saudari Promovenda, Dr. Nini Setiastuti. Saya sangat puas. Tapi mungkin untuk suatu tambahan adalah sebetulnya kita bisa in detail memeriksa dari bunga telang ini. Kalau tadi ke arah MMP1, MMP1 itu lebih ke arah destruksi kolagennya melalui pathway-nya, yaitu nanti dia akan berjalan melalui SMAD7 yang akan lanjut ke SMAD2 dan SMAD3. Itu sebetulnya kita bisa periksa untuk bagaimana dengan kadar dari SMAD 7 ataupun SMAD 2, SMAD 3 sehingga kita bisa tahu kemudian kalau ke arah meningkatkan atau berarti misalnya bunga telang ini bisa meningkatkan sintesis dari kolagen gitu ya, itu sebetulnya kita bisa lihat dari ekspresi TGF betanya. Karena nanti dari TGF beta merupakan suatu regulator untuk sintesis kolagen dengan ekspresi TGF beta yang meningkat dengan pemberian serum ini misalnya, itu berarti salah satu kemungkinan pathway-nya juga dia akan meningkatkan sintesis. Terima kasih banyak Saudari Promovenda, saya puas dengan jawabannya. Ya, baik. Selanjutnya saya persilahkan penyanggah kelima, yaitu yang terhormat Dr. Nenden Lilis S, SPKK, FIN, SDV untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ucapkan selamat kepada Dr. Ninik yang akhirnya alhamdulillah ya. Semoga kita walaupun sudah selesai dengan promosi ini, kita tetap masih bisa bertemu ya. Dan Dr. Ninik dalam hal ini saya tertarik sekali dengan penelitian ini, terutama ke arah keterbaharuannya. Karena Dr. Ninik di sini melakukan pemeriksaan dengan menggunakan LC IRMS, HRMS. Nah,
Saya ingin tahu bagaimanakah validitas dan realitasnya untuk metode ini sehingga kita bisa mengidentifikasi senyawa aktif dalam bunga telang itu. Dan juga bagaimana korelasinya antara hasil LC orbital HRMS ini dengan in silico sehingga bisa mendukung sebagai potensi anti-aging. Itu yang pertama. Lalu keterbaruan yang kedua, Dr. Nini, itu di sini mengembangkan dalam bentuk yang serum NLC, di mana akan tentunya penyerapannya akan lebih baik. Oleh karena itu saya ingin tahu bagaimana sih berapa persen penyerapan yang cukup efektif dalam senyawa aktif dalam hal ini, dan juga hidrasinya bagaimana terhadap stratum corneum, terhadap penetrasi perkutan dari NLC ini, terutama pada kulit yang normal dan kulit yang kering. Itu yang saya tanyakan. Terima kasih. Dr. Nenden yang terhormat, izinkan saya menjawab pertanyaan dari dokter. Untuk LC-HRMS, validitas dan rehabilitasnya, jadi dari LC-HRMS ini, dokter, sebetulnya adalah suatu liquid chromatografi yang dikombin dengan spektrometri yang high resolusi. Sehingga dari sini bisa terlihat bahwa kemampuannya untuk mendeteksi senyawa, meskipun senyawanya sama pun juga mampu dideteksi dengan LC-HRMS ini. Sehingga LC-HRMS ini mampu mendeteksi dari struktur kimianya, kemudian juga dari secara real time-nya juga, dan juga dari massa daripada senyawa juga bisa disebutkan dengan detail, dan juga tentang kesesuaian dengan library yang ada di HRMS-nya pun juga bisa dikemukakan dengan baik. Sehingga kevalitan dan sensitivitas daripada LC-HRMS ini sangat tinggi. Untuk rehabilitasnya, itu pun juga rehabilitas dengan konsistensi yang tinggi. Sehingga apabila dicek atau dianalisi kembali, tetap konsisten dengan hasilnya, dokter. Nah, untuk korelasinya dengan in silico, jadi saya berusaha untuk mengklopkan antara HRMS, hasil daripada HRMS dengan in silico, ternyata tidak ada perbedaan. Artinya bahwa marker daripada LC-HRMS itu adalah menunjukkan kesesuaian 99,4% adalah quercetin, ternyata hasil docking pun juga menunjukkan bahwa energi bebas atau energi bindingnya itu juga yang terbesar adalah quercetin. Sehingga itu bisa sangat membantu karena salah satu daripada keuntungan dari in silico itu adalah demikian, untuk mengetahui tanpa harus memperpanjang cek laboratorium dan lain sebagainya. Kemudian untuk pertanyaan kedua, yaitu tentang penetrasi. Jadi penetrasi yang kami lakukan baru dengan pakai ini, dokter, terbatas pakai membran, sehingga kami belum tahu benar bagaimana tentang penyerapan ini terhadap di kulit manusia sebenarnya. Tetapi kalau secara membran, yaitu Franz diffusit test, bahwa penetrasinya yaitu 78, sekian, itu sebenarnya cukup baik. Nah, hubungannya dengan korneum, yaitu dalam kondisi kulit stratum corneum yang hidrasi, tentu dengan hidrasi yang normal, yang optimum, dalam kondisi 20-30% stratum corneum ini, maka kondisi hidrasi yang baik akan menyebabkan penetrasi dari zat aktif juga semakin baik. Karena dengan kondisi hidrasi akan terjadi yang namanya molekul akan mengalami difusi dengan baik. Dan juga enzim-enzim yang ada di dalam kulit jaringan di stratum corneum ini akan terbantukan dengan cara dengan kondisi yang hidrasi ini, maka akan membantu enzim ini untuk memecah daripada molekul-molekul senyawa sehingga bisa terpenetrasi dengan baik. Terima kasih Ketua Sidang, saya sangat puas dengan jawabannya. Ya, baik. Selanjutnya saya persilahkan penyanggah ke-6, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Rernat Apoteker Deni Rahmat, Magister Sains, untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Terima kasih Prof. Dian sebagai Ketua Sidang, juga merangkap sebagai Ketua Penguji, dan beliau juga merupakan Wakil Dekan Bidang 1. Saya ucapkan selamat Dr. Ninik. Sebentar lagi ya akan
mencapai gelar doktor gitu ya. Dan saya sangat mengikuti perjalanan Dokter Ninik ya. Ketika S2 saya pun sama-sama ya di bidang kosmetik, dan Dokter Ninik konsisten sampai sekarang juga di kosmetik. Selain itu juga Dokter Ninik sempat juga ya mengambil sekolah gitu ya, magister di bidang yang lainnya juga ketika S3, dan mengikuti berbagai tugas dari Bapak ya. Luar biasa ya, dan semuanya bisa dilaksanakan dengan sangat baik ya. Luar biasa. Di sini saya ingin menanyakan mengenai sediaan ya kosmetik yang Dokter Ninik kembangkan untuk riset doktoral ini ya, yang kaitannya dengan fenomena kosmetik yang sekarang ini ya. Dalam hal ini Dokter Ninik menggunakan solid lipid nanopartikel dan juga pengembangannya yaitu dalam hal ini NLC ya, yang merupakan modifikasi dari SLN ya. NLC di sini tentu saja mempunyai berbagai karakteristik ya, dan juga dalam hal ini Dokter Ninik juga memformulasikan dengan sediaan serum ya. Dengan mengkaitkan tren kosmetik akhir-akhir ini ya, bagaimana potensi dari NLC ini ya dibandingkan dengan jenis nanopartikel yang lain ya, yang biasa juga kita temukan di berbagai sediaan. Selain itu juga potensi dari sediaan serum ya yang mengandung NLC ini dikaitkan tadi dengan misalkan adanya derma roller ya, yang memang ingin menstimulasi terbuktinya kolagen, dan memang berkaitan sekali yang Dokter Ninik sekarang kembangkan. Juga kasus-kasus overclaim ya, jadi jangan khawatir kalau memang persentasenya kecil, dengan formulasi yang tepat dan menggunakan teknologi yang tepat tidak masalah ya. Juga akhir-akhir ini Gen Z gitu ya menggandrungi nih kosmetik Korea gitu ya. Bagaimana dengan strategi ini bisa menjawab tantangan tersebut dengan melihat potensi dari NLC dan juga sediaan serum yang Dokter Ninik kembangkan di studi doktoral ini. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Erdieni, mohon izin saya menjawab pertanyaan Prof. Jadi NLC serum ini saya ingin mengembangkannya karena menyadari bahwa NLC ini mempunyai banyak keuntungan, Prof. Jadi keuntungan adalah yang pertama, kemampuannya menghidrasi kulit karena NLC mampu membuat oklusi, sehingga dengan adanya oklusi ini kulit terhidrasi, kemudian juga stratum corneum tentu yang sebagai penghalang. Dengan adanya oklusi ini dan kulit dalam kondisi terhidrasi dengan baik, maka otomatis zat aktif akan berpenetrasi dengan baik. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, karena bahan dasar yang saya buat adalah Clitoria ternatea yang mempunyai spesifik sensitif, maka NLC ini bisa melindungi zat aktif tersebut. Dan juga dengan NLC pelepasan obat bisa lebih dikontrol dibanding sediaan yang lain, sehingga pilihan saya ada pada NLC. Kemudian kenapa kok saya menggunakan serum? Karena kita mesti memahami bahwa konsumen atau pasar itu ikut menentukan bagaimana jualan kita. Sehingga pada saat ini kalau kita jual dengan gimmick nano misalnya dan juga serum, maka akan meningkatkan juga ketertarikan daripada pasar terhadap produk kita. Dan tentu kita sebagai orang yang mengetahui keilmuan daripada kosmetik, alangkah bijaknya jika kita tidak mengklaim di luar klaim tersebut,
tetap kita mengikuti aturan Balai POM yang berlaku dan juga produk yang kita jual setidaknya harus evidence based terhadap pemeriksaan-pemeriksaan sebagaimana peraturan yang harus dilaksanakan. Dan juga tentu dengan adanya edukasi yang baik adalah di balik produk ini siapa yang bertanggung jawab. Artinya Pangsa juga insya Allah akan tertarik dengan melihat, oh ternyata yang membuat produk ini adalah orang yang mempunyai latar belakang kosmetik misalnya. Dan saya rasa itu adalah suatu langkah pemasaran, strategi pemasaran tertentu. Sekian. Baik, saya rasa ya dengan adanya penelitian dari Dr. Ninik ini yang berupa sediaan serum dan juga berisi NLC ya, teknologi terkini bisa menjawab tantangan yang sedang terjadi ya, permasalahan-permasalahan di dunia kosmetik yang hari-hari ini hangat diperbincangkan, dan juga memang teknologi ini bisa dikembangkan lebih lanjut lagi sehingga bisa berguna di masa yang akan datang. Ya, luar biasa. Terima kasih banyak. Ya, selanjutnya kepada yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin, Magister Biomedik, sebagai promotor juga sebagai penyanggah terakhir untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Silakan. Terima kasih Prof. Dian Ratih selaku Ketua Sidang dan sekaligus Ketua Penguji. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya kepada Dr. Nini sudah sampai ke promosi doktor ya, sebentar lagi meraih gelar doktor ya. Semoga ilmunya bermanfaat ya. Kalau kita lihat bahwa ini kan kajiannya sangat mendalam ya, komprehensif ya, dari mulai in vitro, in vivo, uji klinis ya, suatu persediaan kosmetik ya untuk digunakan sebagai anti aging. Kalau kita bandingkan, kita melihat suatu kosmetik product development process itu kan mulai dari itu kan banyak sekali tahapan-tahapannya ya. Coba Saudara Promopenda jelaskan tahapan-tahapan kosmetik product development process ya, dari mulai ideanya seperti apa, kemudian formulasinya sampai komersialisasi. Terhormat Prof. Syam, mohon izin saya menjawab pertanyaan dari Prof. Jadi untuk menjadikan suatu produk di pasaran, maka kita harus, yang pertama adalah kita mengikuti aturan dari Balai POM dulu. Jadi sudah ditegaskan bahwa dari Balai POM diatur, jadi dari pertama bahan dasarnya, kemudian dari bahan untuk menjadi ekstrak juga harus sudah mengikuti daripada parameter-parameter yang berlaku. Kemudian setelah itu juga harus mengikuti juga step berikutnya secara in vitro sesuai dengan arah klaim kita, itu juga harus kita lakukan. Kemudian juga secara in vivo dan secara uji klinik. Jadi semua itu merupakan satu kesatuan yang tidak bisa ditinggalkan. Dan juga kita harus pada saat produk itu dilemparkan di pasar, kita juga harus, karena berupa notifikasi, sehingga kita juga harus siap yang namanya klaim dari pada masyarakat. Itu. Ya cukup, saya puas jawabannya. Saya kembalikan kepada Prof. Dian, silakan. Baik, saya rasa kita sudah 1 jam ya. Sebenarnya saya ada pertanyaan sih sebenarnya ya, tapi tidak usah ya. Saya hanya di sini membaca ini biodata tadi ya. Saya bukan dosen penguji, jadi saya baru baca sekilas di sini. Promovenda itu banyak sekali ambil sekolah ya. Ada pertama S1 Pendidikan dan Profesi Dokter ya. Kemudian S2 Magister Farmasi Universitas Pancasila sebagai mengambil ke peminatan kosmetik bahan alam ya. Kemudian S2 juga Magister Biomedik ya di FK Udayana. Kemudian juga spesialis kedokteran keluarga. Kemudian sekarang ini ya sidang S3 program doktor ilmu farmasi. Sebenarnya tadi saya ingin bertanya sebenarnya. Boleh deh ya satu pertanyaan ya saya akan tanyakan.
Saya kurang begitu mengerti ya, apa ruang lingkup di spesialis kedokteran keluarga layanan primer gitu. Kemudian ada ketertarikan Promovenda terhadap pembelajaran atau penelitian di bidang kosmetik. Terbukti Promovenda mengambil magister farmasi dengan peminatan kosmetik bahan alam, dan hari ini kembali lagi ke Farmasi Pancasila untuk mengambil dan meneliti dengan lebih mendalam lagi tentang nanostructure lipid carrier yang mengangkat juga tentang bahan alam yaitu bunga telang. Kira-kira ini pertanyaan visioner ya. Apakah di kedokteran keluarga layanan primer ini akan ada program yang ada hubungannya dengan kosmetik, kesehatan kulit, penggunaan bahan-bahan alam untuk ke arah sana? Mungkin itu pertanyaan yang bukan menguji ya ini, tapi untuk melihat atau mungkin ada usul atau visi yang berikutnya setelah program doktor ini nanti selesai sebentar lagi. Silahkan. Terima kasih Prof. Atas pertanyaannya. Jadi sebenarnya saya mengambil kedokteran keluarga layanan primer adalah karena ketertarikan saya itu dengan keluarga. Kemudian pada saat kita sebagai dokter keluarga, di mana kita mengunjungi rumah, kemudian pendekatan kepada masyarakat secara holistik, komprehensif, tentu memberikan makna yang berbeda manakala kita sudah berbeda arah tujuan hidup kita. Sehingga dengan adanya saya menjadi bagian dari keluarga, terutama keluarga pasien, setidaknya membuat mata saya semakin terbuka, apalagi saya di dalam kedokteran keluarga layanan primer ini harus ke komunitas, sehingga masalah-masalah di masyarakat sebetulnya kita tidak bisa hanya terfokus pada pasien, tetapi juga kepada komunitas. Sehingga dari itu masalah ekonomi juga mempengaruhi komunitas. Harapan saya dengan keilmuan ini, saya kepingin memberdayakan masyarakat, terutama dengan produk bahan alam, dan juga seperti yang saya sampaikan ke Bu Ria, bahwa kami dari Perhimpunan Dokter Keluarga sudah bekerja sama juga dengan Perdoski. Kami sudah ada tanda tangan dengan Dr. Hani, izin dokter, untuk membantu bagaimana cara penanggulangan skabies dan juga kutu. Nah, hal ini sangat baik juga untuk bagaimana kolaborasi antar profesi yang untuk demi Indonesia yang lebih baik, Prof. Jadi pada prinsipnya kami akan saling bersinergi agar menjadikan kita lebih memberikan manfaat kepada masyarakat banyak. Demikian, Prof. Saya cukup puas dan bisa mendapatkan pengertian tentang visioner yang Promovenda tadi jelaskan. Saya kira waktu sudah habis ya. Ujian telah berakhir. Selanjutnya anggota sidang akan menentukan penilaian dan sidang saya skors untuk beberapa saat. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tim penguji meninggalkan ruang sidang. Promovenda dipersilakan meninggalkan podium. Hadirin dipersilakan duduk kembali.
2,000 years later. Hadirin yang terhormat, sidang akan dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tim penguji promosi Doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila memasuki ruang sidang. Promovenda memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Kepada Ketua Sidang dipersilahkan untuk melanjutkan sidang kembali. Sidang terbuka promosi Doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, saya buka kembali. Saudari Promovenda Nini Setia Hasuti, kami telah mempelajari disertasi yang saudari ajukan, serta memperhatikan pula pembelaan saudari atas pertanyaan penguji, kemudian juga mempertimbangkan laporan promotor mengenai perkembangan keahlian saudari, dan juga laporan ketua program studi mengenai hasil perkuliahan, ujian proposal, ujian tertutup, sampai dengan ujian hari ini, yaitu ujian promosi doktor. Berdasarkan semua itu, anggota sidang memutuskan untuk menetapkan saudari Nini Setia Hastuti, NPM 5417231005, dinyatakan lulus. Dengan IPK 3,85 dan predikat dengan pujian. Selamat Ibu Dr. Nini Setia Hastuti. Untuk itu saya persilahkan Saudari Dr. Nini Setia Hastuti, Magister Farmasi, Magister Biomedik, Spesialis Kedokteran Keluarga, Layanan Primer, untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Silakan. Sambutan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Dian Ratih, Magister Biomed selaku Ketua Sidang. Yang kami hormati Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin, Magister Biomed selaku Promotor. Profesor Dr. Rernat Apoteker Deni Rahmat, Magister of Science selaku Kopromotor 1. Dr. Nenden Lilis, Spesialis Kulit Kelamin Finasem selaku Kopromotor 2, yang kami hormati tim penguji yang luar biasa, Profesor Dr. Apoteker Evionora Anwar, Magister Sains, Dr. Apoteker Yesi Desmiati, Magister of Science, Apoteker Sally Tauhresia, PhD, Dr. Fitria Agustina, Spesialis SPDV. Yang terhormat Bapak Ibu hadirin sekalian. Puji syukur tidak terkira hari ini telah saya menyelesaikan sidang promosi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Rasanya sulit bagi saya untuk mengungkapkan perasaan saya pada saat ini. Hanya ucapan Alhamdulillahirabbil alamin dan ungkapan rasa terima kasih yang tak terhingga yang dapat saya sampaikan kepada semua pihak
yang telah membantu, membimbing, mengarahkan, mendukung, motivasi, dan juga mendoakan saya. Sehingga pada akhirnya saya dapat mencapai titik akhir dari keberhasilan studi S3 saya. Ucapan rasa syukur dan terima kasih kepada saya sampaikan. Yang pertama kepada yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin Magister Biomed, kepada Profesor Dr. Retnat Deni Rahmat selaku kopromotor, Dr. Nenden Lilis, spesialis kulit kelamin, dan juga atas kesabaran tim promotor yang sudah membimbing menyusun disertasi, saya mendapatkan balasan lebih dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada tim penguji yang luar biasa, Profesor Dr. Evi, Dr. Yesi, Ibu Seli, yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu, juga seluruh yang hadir di sini, dan juga teman-teman di staf dari Pancasila yang sangat membantu saya. Dan juga tidak lupa pula penguji Dr. Fitriah yang sudah berkenan untuk menguji saya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Kemudian tidak lupa pula Rektor Universitas Pancasila yang telah memberikan kesempatan kepada saya, dan juga Bapak Dekan yang telah memberikan kesempatan saya menyelesaikan pendidikan doktor di Pancasila. Tentu tidak lupa kedua orang tua saya yang setiap detik memberikan perhatian dan juga doa kepada saya. Semua ini saya persembahkan kepada kedua orang tua saya. Suami saya tercinta, Anis Rusdiono, yang telah mengizinkan saya untuk menempuh pendidikan S3. Terima kasih banyak atas dukungan, curahan waktu, dan kasih sayang. Keberhasilan ini sebagai kado ulang tahun pernikahan kami yang ke-24. Saya juga tidak tahu kenapa jatuh di tanggal ini. Ternyata Dr. Nenden dengan kepergiannya ke Tanah Suci ternyata memberikan berkah tersendiri buat saya. Saya dinyatakan lulus pada saat hari pernikahan saya. Terima kasih tentu kepada saudara-saudaraku dan anak-anak, kedua anak saya. Semoga keberhasilan saya adalah motivasi yang terbaik untuk anak-anak saya. Tentu tidak lupa secara pribadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada kepada Prof. Deni yang terus mengingatkan saya, juga Prof. Syam dan Dr. Yesi yang tidak lupa-lupa, tidak segan untuk mengingatkan saya, dan juga Ibu Seli, Prof. Evi, dan semua, dan juga Dr. Nenden yang selalu siap membantu saya. Dan juga teman saya, Dik Ria, kemudian juga Dik Ana yang juga setia mendampingin saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan rahmat dan hidayahnya atas kebaikan semua pihak yang telah memberikan kebaikan-kebaikan kepada saya. Semoga ilmu yang saya peroleh dapat memberikan manfaat yang banyak bagi kemaslahatan umat. Demikian yang saya sampaikan, dan mohon maaf sebesar-besarnya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pesan dan kesannya. Selanjutnya saya ingin memberikan terima kasih juga sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik kepada tim promotor dan Dewan Penguji, ini kepada yang terhormat para promotor dalam sidang ini, yaitu Prof. Syam, kemudian Prof. Dr. Retnat Deni Rahmat, yang beliau kedua-duanya adalah berprofesi juga sebagai apoteker. Kemudian tim promotor ini juga berkolaborasi dengan keilmuan lain, dalam hal ini keilmuan kedokteran, yaitu kopromotor yang kedua, yaitu Dr. Nenden Lilis S, spesialis kulit kelamin dari Fakultas Kedokteran Yarsi. Tim promotor ini berarti selain juga kolaborasi cabang ilmu, juga kolaborasi antar fakultas dan antara fakultas dan universitas. Saya rasa ini kerjasama yang baik sehingga bisa menghasilkan lulusan seperti Dr.
Nini hari ini. Kemudian tidak kalah pentingnya yaitu tim penguji, saya rasa harus berterima kasih juga atas kontribusinya dalam mendidik dan menciptakan lulusan-lulusan doktor, yaitu kepada tim penguji dari sebelah kanan yaitu Profesor Dr. Apoteker Evionela Anwar dari Fakultas Farmasi, kemudian juga Dr. Apoteker Yesi Desmiati, terima kasih sebagai Ketua Penguji juga Sekretaris Program Studi, tanpa keuletan dan kegigihannya juga dalam menangani mahasiswa tidak mungkin kita bisa mempunyai lulusan-lulusan baru. Kemudian Apoteker Shelly Tauresia, PhD, yang konsisten dan berprestasi juga di bidang kosmetik, sehingga juga bisa memberi tambahan warna bagi pengembangan pendidikan yang ada kaitannya dengan kosmetik, terutama bahan alam. Kemudian juga penguji luar, yaitu Dr. Fitria Agustina, spesialis DVE, saya harus lulus nih, dermatologi, pereneologi, dan estetika dari IMERI FKUI. Terima kasih sudah bersedia untuk datang ke sini dari mulai ujian tertutup mungkin ya, sampai sekarang sudah memberikan masukan juga mungkin dalam proses pembelajaran sehingga sudah bisa mengantarkan lulusan baru yaitu Dr. Nini Setiahastuti. Kemudian saya juga ingin memberikan ucapan selamat kepada keluarga besar Bapak Marwoto Hadisiswoyo dan Ibu Retno Sudila sebagai orang tua dari Dr. Nini Setiahastuti. Kemudian mungkin terima kasih yang tadi sudah disebutkan sangat spesial dari Bu Nini terhadap Bapak suami dari Ibu Doktor baru kita ini, yaitu kepada Laksamana Anis Rusdiono, Sarjana Teknik Magister Manajemen. Terima kasih dan selamat sudah bersama-sama dengan doktor baru ini menyempatkan diri datang dan menyaksikan ujian promosi yang tentunya membanggakan bagi keluarga. Salam buat putra-putri, anak-anak, yaitu Dr. Gigi Anissa Sawika Ramadhani dan Muhammad Yuda Sulaiman, yang mungkin ada acara lain untuk tidak datang di sini. Salam dan selamat mohon disampaikan kepada mereka dan beliau-beliau. Kemudian saya juga memberikan selamat kepada para hadirin di sini. Ada guru besar Profesor Shirley, kemudian di sini ada dosen-dosen Fakultas Farmasi, dan juga sebagian ada alumni dari program doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, serta para tamu yang hadir hari ini. Terima kasih atas partisipasinya. Dan sebagai penjelasan, yaitu dalam perkembangan program studi doktor ilmu farmasi di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, kami sudah berdiri dari tahun 2016. Kemudian sidang promosi hari ini adalah sidang yang ke-26 yang diadakan, dan artinya saudari Dr. Nini merupakan lulusan yang ke-26 dari program studi doktor ilmu farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Sampai saat ini ada 36 jumlah mahasiswa aktifnya yang prodi, kaprodinya, dan sekprodinya, serta kami unit pengelola program studi dan para dosennya harus berupaya keras untuk selalu menghadirkan pembelajaran yang optimal demi lulusnya dokter-dokter baru. Kepada Dr. Nini Setiahastuti, Magister Farmasi, Magister Biomedik, Spesialis KKLP, mulai hari ini saudari dapat menggunakan gelar baru untuk terus berkarya. Perlu diketahui kualifikasi saudari itu sudah mencapai level 6,
KKNI kalau kita lihat Kemendikbud Ristekdikti. Artinya seorang dengan level kualifikasi level 9 ini itu mempunyai kemampuan untuk berpikir secara filosofi. Ini dibuktikan dari jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang bagi saya pribadi sangat bisa dimengerti dan bisa artinya dimanfaatkan untuk mengajar atau menyampaikan kepada masyarakat tentang keilmuan ini. Selain punya kemampuan filosofi, seorang dengan KKNI level 9 ini juga mampu belajar secara transdisiplin. Terbukti tidak hanya ilmu farmasi atau kedokteran, tapi juga ilmu kimia. Seorang dokter yang juga peminat bahan alam juga harus belajar tentang kimia. Saya juga membayangkan betapa sulitnya mungkin ya pada saat proses, dan semua ini sudah dilalui, dan saudari Dr. Nini telah mencapai manusia dengan kualifikasi level 9 tadi. Pesan kami adalah belajar tidak pernah usai, kemudian belajar untuk mengajar itu juga lebih baik karena kita bisa menyampaikan apa yang kita peroleh kepada masyarakat. Tentunya di samping belajar juga mungkin di dunia kosmetik perlu advance formulation. Seperti tadi saya dengar mungkin bisa dioptimumkan formulanya itu menjadi ditambah retinol, peptide, hyaluronic acid, dan lain sebagainya. Dan tetap menomorsatukan safety. Sehingga apa yang kita perbuat hari ini akan kita karyakan, advance-kan kemudian, dan juga dapat menjadi raja di negeri sendiri untuk kosmetika dalam negeri. Begitu saya pikir sambutan dari saya dan pesan dari saya sebagai ketua sidang. Selanjutnya saya persilahkan kepada promotor Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin Magister Biomedik untuk menyampaikan sambutannya. Silakan, Prof. Ya, terima kasih Ketua Sidang sekaligus Ketua Penguji Profesor Dr. Dianrati Laksmitawati. Yang saya hormati Profesor Dr. Dianrati Laksmitawati selaku Ketua Sidang dan Ketua Penguji. Yang saya hormati Profesor Dr. Retnat Apoteker Deni Rahmat selaku kopromotor. Yang saya hormati Dr. Nenden Lili S, spesialis kulit kelamin Pinasim dari Fakultas Kedokteran Yarsi. Tim penguji yang saya hormati Profesor Dr. Apoteker Evionora MS dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dr. Apoteker Yesi Desmiati dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Apoteker Seli Taurhesia PhD dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dr. Fitria Agustina, spesialis dermatologi, venerologi, estetika dari IMERI Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Dan kami juga menyampaikan selamat kepada keluarga, orang tua Bapak Maroto Hadi Siswoyo dan Ibu Retno Sudila, suami Laksmana Anis Rusdiono, sarjana teknik Magister Manajemen, dan anak-anak Dr. Gigi Anissa Cawika Ramadhani dan M. Yuda Sulaiman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebagai promotor tentu saja saya menyampaikan selamat kepada dokter baru kita yang ke-26 lulusan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Dr. Nini Setia Hastuti M.Pharm M.Biomed, spesialis KKLP, atas pencapaian gelar doktor ilmu farmasi yang baru disematkan. Tidak lupa saya juga mengucapkan selamat kepada keluarga besar Bapak Marwoto Hadi Siswoyo yang telah mendukung saudari hingga meraih gelar doktor. Pada hari ini disertasi berjudul kajian secara in vitro, in vivo, dan uji klinis potensi serum nanostruktur lipid carrier ekstrak bunga telang Clitoria tarnate sebagai anti-aging. Alhamdulillah
telah selesai diteliti, dilaporkan, dan dipertanggungjawabkan secara utuh seluruh isinya di hadapan sidang promosi doktor. Kesan dan pesan saya sebagai promotor, Saudari Dr. Nini Setia Hastuti MPharm MBiomed, spesialis KKLP, sebagai pesannya adalah gelar doktor adalah gelar akademik yang diberikan atas pendidikan tinggi dan beliau layak mendapatkannya. Pesan saya, janganlah merasa puas dengan capaian tersebut, jadi tidak berhenti belajar meskipun sudah menyandang gelar akademik tertinggi. Saat ini telah memasuki era disrupsi, era yang sangat rentan terjadinya perubahan. Hal tersebut juga perlu diantisipasi dengan rajin membuka wawasan baru, terutama di bidang perkembangan ilmu kefarmasian. Pesan saya sebagai seorang promotor, Dr. Nini Setia Hastuti MPharm MBiomed, spesialis KKLP, merupakan pribadi yang rajin, ulet, tekun, rajin belajar. Ya, ini terbukti di samping mengambil pendidikan program doktor di ilmu farmasi, Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, beliau juga mengambil magister di ilmu biomedik, dan ini tentu saja bukan merupakan sesuatu yang mudah ya dihadapi pada seorang peneliti ya yang mengambil pendidikan, dan beliau bisa menjalankan ini dengan baik. Sebetulnya promotor pertama itu adalah almarhum Profesor Wahono ya, pada tahun 2011 ya sampai tahun 2021. Jadi saya hanya melanjutkan saja dari almarhum Profesor Wahono untuk membimbing saudari Dr. Nini Setia Hastuti MPharm MBiomed SPKKLP. Semoga ilmunya bermanfaat ya bagi nusa bangsa dan agama. Sekian sambutan yang saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada promotor Prof. Syam. Dengan demikian ujian promosi doktor telah selesai dilaksanakan, dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Pancasila saya nyatakan tutup. Demikian seluruh rangkaian ujian promosi doktor Program Studi Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian, dan kami informasikan setelah acara kami tutup, kami perkenankan kepada tim penguji untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu, dan acara akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada doktor baru. Terima kasih. Akhirnya, mewakili segenap panitia protokoler ujian promosi doktor mengucapkan selamat kepada Ibu Dr. Didik Setia Hastuti, MPharm MBiomed spesialis KKLP dan keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya untuk sesi foto bersama, kami mohon dengan hormat kepada tim penguji, kami persilahkan untuk dapat menempati tempat yang telah kami sediakan untuk dapat foto bersama. Dan kepada Dr. Nini Setia Hastuti, kami persilahkan untuk dapat menempati tempat yang kami sediakan. Terima kasih.